Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelda Mayanti, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas FKIP Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek layanan bimbingan dan konseling berupa layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk mencairkan suasana, ketika Ibu tanya, apa kabar Ananda Ibu semua? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi. Apa kabar Ananda Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Meski masih dalam situasi COVID ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kegiatan kita ini hanya sebatas tatap muka ya secara virtual. Semoga Ananda bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Oke. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya, supaya kegiatan kita ini berlangsung dengan lancar. Baik, untuk memimpin doa, Ibu minta kepada Ananda Zahran. Baiklah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ananda Ibu semua, kegiatan kita pada pagi hari ini dinamakan dengan konseling kelompok. Apakah Ananda Ibu semua sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, di sini Ibu akan mengulang sedikit menjelaskan. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan ya peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, ya, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan, ya, masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Apakah Ananda Ibu sudah mengerti? Siap, sudah mengerti, Bu. Oke, pastinya lah karena sudah mengikutinya. Oke, baik. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, sebelumnya dalam proses konseling ini ada azas-azas ya yang harus Ananda patuhi bersama. Oke, adapun azas-azasnya yang pertama adalah azas kerahasiaan. Maksudnya di sini semua anggota berjanji ya, apapun yang kita bahas dalam proses konseling ini cukup sampai di sini ya, jangan sampai dikasih tahu ke orang lain. Oke, lanjut yang kedua azas keterbukaan ya. Di sini semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Insya Allah terjagalah rahasia dalam proses konseling ini. Yang selanjutnya azas kesukarelaan. Ya, setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya azas kenormatifan ya, di mana setiap masukan demi masukan yang disampaikan oleh anggota kelompok tentunya tidak menyalahi aturan norma yang berlaku.
Selanjutnya azas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya azas kemandirian. Di sini Ananda Ibu setelah kegiatan ini tentunya nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, apa yang didapat hal-hal positif di dalam kegiatan ini. Selanjutnya azas keaktifan, di sini Ibu minta semuanya aktif ya, memberikan masukan demi masukannya terhadap masalah yang dibahas nantinya. Oke, apakah Ananda Ibu setuju? Setuju. Setuju, Bu. Oke, baik. Oke, berhubung Ananda Ibu dari kelas yang berbeda, jurusannya ya nggak sama ya, tapi sama-sama kelas 12. Di sini kita memperkenalkan diri ya terlebih dahulu dan menyebutkan nama buah favorit ya. Ibu akan memulai perkenalan dirinya. Ya, ini dilakukan secara berantai dan menyebutkan nama yang sebelumnya memperkenalkan diri sama buah favoritnya. Oke, Ibu mulai. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Pelda Mayanti. Ibu selaku guru BK di SMK Negeri 4 Pekanbaru dan buah favorit Ibu adalah buah salak. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggraini dari kelas 12 AKL 1. Buah favorit mangga. Sebelumnya Ibu Pelda buah favorit salak. Iya, salak ya. Oke, konsentrasi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zahran dari kelas 12 TKJ 1. Buah kesukaan saya durian. Sebelumnya April, buah kesukaannya mangga. Dan Ibu Pelda, buah kesukaannya salak. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 12 TKJ 1, buah kesukaan apel. Yang sebelumnya Bu Pelda salak, April mangga, Zahran durian. Oke, bagus. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelas 12 AKL 1, buah favorit semangka. Sebelumnya Sri, buah favorit apel. Sebelumnya Zahran, durian. Sebelumnya April, mangga. Sebelumnya lagi Bu Pelda, buah kesukaan salak. Oke, bagus. Lanjut. Oke. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramzabi dari kelas 12 TKJ 2. Buah favorit saya yaitu anggur. Sebelumnya yaitu Indah semangka. Sebelumnya yaitu Sri, buah kesukaannya apel. Dan sebelumnya Zahran semangka. Dan sebelumnya April yaitu mangga. Dan sebelumnya lagi yaitu Ibu Pelda Mayanti salak. Oke, bagus ya. Tentunya ini penting sekali ya, agar pertemuan kita hari ini bisa lebih nyaman dan lancar ya. Perlu kita ketahui dalam pelaksanaan konseling kelompok ini ada peraturan yang harus kita sepakati bersama. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu, Oke, silakan Nak. menjaga rahasia. Ya, benar. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, tidak mematikan kamera saat kegiatan ini berlangsung. ya. Ada lagi? Saya, Bu, Hmm? tidak memotong pembicaraan teman saat berbicara, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi nanti selama pelaksanaan konseling kelompok, kita harus merahasiakan ya, apa yang terjadi, ya, dan apa yang kita bahas dalam kelompok ini. Nah, ketika nanti temannya berbicara, silahkan yang lain mematikan ya, mengunmute-kan audionya, ya. Oke, bisa ya. Dan ketika temannya berbicara, tidak boleh juga memotong pembicaraan temannya. Bagaimana? Bisa kita sepakati, Ananda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Dalam kegiatan ini berlangsung kurang lebih ya 45 menit. Kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita terlebih dahulu mengikrarkan janji. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Silahkan audionya dihidupkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar janji konseling. Ikrar janji konseling. Dengan ini saya Pelda Mayanti Dengan ini saya Zahran Ini menyatakan bahwa saya sanggup menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima secara sukarela dan bersedia menerima secara sukarela, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, terbuka, terbuka, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data, dan merahasiakan segala data, keterangan lainnya keterangan lainnya yang tidak boleh yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. atau tidak layak diketahui oleh orang lain, Dan kegiatan yang ada di ruangan ini dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini pula. akan berakhir di ruangan ini pula. Oke, baik. Ibu di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok, ya. Dan kalian, Ananda Ibu sebagai anggota, ya. Apakah Ananda Ibu semua sudah siap? Sudah, Oh, siap, Bu. ya, Bu. Baik. Sepertinya Ananda Ibu kurang fokus, ya. Maka kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, nah di sini ini ada gambar ya. Gambar, ada 3 gambar. Nah, di setiap gambarnya Ananda, ketika Ibu nampilkan gambar ini, Ananda silahkan rangkailah sebuah menjadi satu kalimat ya. Kalimat yang tertera dari gambar ini. Oke, silahkan dimulai dari gambar yang Ibu tampilkan ini. Ayo, kira-kira ini jadi apa? Bogor. Gorontalo. Iya, Gorontalo. benar ya. Jawabannya adalah Gorontalo. Oke, gambar selanjutnya. Ya. Bakal jadi apa ini dia? Ini ada jam, ada ban, ada G. Jombang. Iya. Iya, ya jawabannya adalah Jombang, benar. Lanjut ya. Kelihatannya Ananda Ibu semakin fokus. Selanjutnya. Ini, kira-kira Ini sumo, sumur bor, Bu. Ini ada bornya nih, Bu. kita saksikan ya. Jawabannya adalah benar ya, sumur bor ya. Plus buat Ananda Ibu semua ya. Memang luar biasa Ananda Ibu semua. Kita ikuti speaking dengan luar biasa ya. Jempol buat Ananda Ibu. Oke. Kita lanjut ya Ananda. Ya, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Jadi Ananda Ibu, untuk kegiatan selanjutnya Ananda bisa ya mengutarakan masalah pribadi yang akan kita bahas bersama. Ya, namun dalam kegiatan ini kita tetapkan nanti satu masalah yang kita bahas untuk pagi hari ini. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Silahkan, siapa yang ingin mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya kira-kira ini sering kena marah orang tua, Bu, karena sering belanja online. Padahal kan belanjanya pakai uang sendiri. Oke. Ya, Ibu memahami perasaan Nak Indah. Ayo, siapa lagi yang ingin mengutarakan permasalahannya? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya juga sering telat masuk Zoom, Bu. Ditegur dan dimarahi guru karena terlambat. Karena malamnya tuh saya bermain game online, Bu. Jadinya pagi-pagi tuh saya sering telat bangun. Baik. Zahran berarti sering terlambat masuk Zoom sehingga guru marah ya. Sebab penyebabnya setiap malam Zahran begadang ya, Nak ya. Begitu ya, Nak ya. Oke. Lanjut. Saya, Bu.
Apa Bu, belakangan ini Bu, motivasi saya kurang semangat lah Bu untuk belajar Bu, karena orang tua saya sedikit Bu pemberian uang jajan Bu. Ya, Ibu memahami keadaan Nak Vicky ya. Oke, ada yang belum menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Oh iya, silakan Nak. Saya mas belajar, Bu, karena bosan belajar daring. Belum lagi jaringan nggak stabil, Bu. Kadang uang nggak ada untuk beli paket terus-menerus. Iya, ya Ibu memahami keadaan yang dialami oleh Nak April. Baiklah, semua anggota sudah menyampaikan masalah ya yang sedang dihadapi. Namun dalam pertemuan ini kita harus ya memilih masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira nih ya, masalah siapa yang bakal kita bahas dalam pertemuan ini, Nanda? Sudah, Bu. Oke, kira-kira nih ya, ini di hadapan Ananda sudah muncul ada gambar penggaris ya. Di sana sudah tertera angka 0, 1 sampai dengan angka 10. Kira-kira dari 5 permasalahan yang tadi sudah mengungkapkan masalahnya, kira-kira untuk yang paling parah masalahnya itu masalah siapa yang harus kita bahas, kita entaskan pada pagi hari ini? Masalah Zaharan aja, Bu. Skala di angka 8, Bu. Karena berat kayaknya masalahnya, Bu. Kasihan kalau ditunggu lama untuk dientaskan. Oke, baik. Masalah Zaharan ya, Nak Yasri ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin berkomentar? Benar, Bu. Saya setuju dengan Sri, Bu. Iya. Ada lagi? Saya juga setuju dengan Sri dengan April, Bu. Oke. Baik. Saya Bu, Ya, Vicky? setuju juga Bu pendapat Bu April sama si Sri Bu, karena masalah Zaran lebih berat Bu. Oke. Baik. Berarti kita sepakat ya, Nak ya. Yang kita bahas masalahnya itu masalah Nak Zahran. Ya, yang kita bahas hari ini ya. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat Ya, Bu. Bu. Oke, sepakat. Bagaimana Ananda Zahran? Apakah Ananda Zahran bersedia menyampaikan masalahnya secara detail untuk kita selesaikan bersama? Sedia, Bu. Oke, baik. Silakan Ananda Zahran untuk menceritakan masalahnya secara detail. Sesuai dengan keadaan saya, Bu. Kira-kira ini saya sering terlambat untuk masuk ke Zoom saat pembelajaran daring, Bu. Nah, terima kasih Ananda Zahran karena sudah mau mengungkapkan masalahnya ya yang sedang dihadapi. Adakah tanggapan dari teman-teman yang lain? Menurut Ananda, bagaimana ini dengan tindakan Nak Zahran ini? Saya turut prihatin terhadap masalahmu, Zahran. Kira-kira udah berapa lama Zahran terlambat untuk masuk Zoom? Sudah 1 bulan lebih. Kira-kira apa faktor penyebabnya Zahran terlambat? Setiap malam susah tidur terus bermain game. Terus game apa yang dimainkan? Game itu Mobile Legend. Saya mainnya sampai subuh karena sangat asik game tersebut. Sampai saya ingin naikin rank saya. Baik, kalau begitu bagaimana dengan tugas-tugas ya? Tugas-tugasnya Zahran kalau seandainya Zahran itu sering terlambat. Kebetulan kemarin itu kami ujian semester, Bu. Jadi nilai semester saya di bawah KKM, Bu. Oke, baik. Apakah orang tua Zahran tahu akan permasalahan Zahran ini? Tahu, Bu, saya kena marah karena wali kelas menelpon orang tua saya, Bu. Jadi saya nyesal dan bingung karena salah saya, Bu. Ya kalau gitu Zahran jangan buat orang tuanya marah. Iya. Ya, terima kasih ya Ananda semua telah menanggapi ya permasalahan Zahran. Kira-kira bagaimana itu dengan perilaku Nak Zahran itu menurut teman-teman semua?
Oke, nah di sini April ini setuju ya dengan pendapat Sri Wayuni karena dia mengatakan Zahran ini harus mengurangi intensitas bermain game ya kata Sri Wayuni supaya tidak terlambat untuk masuk Zoom ketika belajar ya. Oke. Seharusnya Zahran lebih pintar lagi untuk mengatur waktu. Oke, baik. Terima kasih ya Ananda semua telah memberikan masukan demi masukan ya terhadap Ananda Zahran. Oke, tak ada manusia ya yang tak ingin berubah. Ya Nak Zahran ya, terkait masalah yang Zahran hadapi, keinginan seperti apa yang Zahran inginkan. Nah, Saya pengen tidak terlambat lagi, Bu. mm, Inginnya nilai bagus juga, terus orang tua nggak bikin orang tua marah lagi. Pengen jadi anak yang berprestasi lah, Bu. oke, lalu apa yang sudah Zahran lakukan? Sekarang saya bingung, Bu. Saya belum bisa berhenti main game. Saya juga sedih, sering terlambat. Cuma saya belum bisa, Bu. Belum bisa untuk tidak bermain game. Dan saya juga sedih, orang tua saya dipanggil wali kelas. Nah, jika masih tetap bertahan dengan sikap atau perilaku bermain game sampai larut subuh, sehingga Zahran sering terlambat mengikuti belajar daring. Kira-kira gimana itu dengan masa depannya Zahran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, ya bahkan sampai dengan 2 tahun yang akan datang. Gimana itu, Nak Zahran? Karena hancur, Bu. Harapan orang tua saya akan terabaikan. Tentunya saya tidak akan bisa sukses dan akan tersingkir oleh zaman, Bu, karena nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Benar apa yang Ananda Zahran katakan. Kalau masih tetap seperti ini, mau tidak mau masa depan Nak Zahran akan hancur. Ya, jika Zahran masih bertahan dengan sikap atau perilaku sering terlambat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, menurut teman-teman Nak Zahran, apakah dengan kita sering main game ya sampai larut subuh, terlambat masuk Zoom ketika orang belajar, membuat kita itu mencapai nilai yang tinggi? Begitu, teman-teman. Zahran. Tidak, Bu. Nanti ya, Bu, nilai kami akan di bawah KKM, Bu. Dan kami tidak akan mendapatkan cita-cita kami, Bu. Tentu ya, Bu, kami akan terhenti, Bu, dan tidak akan bisa bersaing di luar sana dengan anak-anak yang bagus belajar ya, Bu. Disiplin akan batu, Bu. Oke, baik. Kembali ke Zahran. Apakah yang Zahran inginkan sejalan dengan apa yang Zahran lakukan? Tidak, Bu. Saya menginginkan tidak terlambat lagi masuk Zoom. Dapat nilai bagus tentunya di atas KKM juga. Tidak dimarahi orang tua lagi, tidak dipanggil wali kelas. Tapi saya masih bertahan dengan perilaku atau kebiasaan saya, Bu. Yaitu yang bermain game sampai larut subuh. Dan tentunya saya tidak akan bisa meraih itu semua, Bu. Dan pastinya masa depan saya akan hancur kalau begitu terus, Bu. Oke, baik. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau ide-ide cemerlangnya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Menurut saya, Zahran harus lebih mengurangi waktu untuk bermain game, diganti dengan hal-hal yang lebih positif. Ya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Benar kata April tadi, Bu. Itu lebih baik kurangin waktu bermain game dan atur untuk waktu setiap harinya. Benar semua pendapat teman-teman. Saya terlalu terlena sehingga saya melupakan kewajiban saya sebagai pelajar dan melupakan harapan dan cita-cita yang harus saya raih. Saya harus bisa memanajemen waktu dari bangun pagi dan tidur kembali, kurangi waktu untuk bermain juga biar saya tidak terlambat lagi untuk masuk belajar daring. Dan tentunya
bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Insya Allah. Oke, Masya Allah ya, luar biasa ya Ananda Ibu semua, terlebih khususnya terhadap Ananda Zahran. Mari nak, gapai cita-cita ya, prioritaskan apa yang menjadi kewajibanmu sekarang. Kalau sekarang ini Ananda Zahran mempunyai kewajiban ya, sebagai pelajar kita harus ngapain? Kita tentunya harus belajar ya. Jadilah pelajar yang mengharumkan nama sekolah dan tentunya nama orang tua. Sukses dunia dan sukses akhirat insya Allah ya. Nah, baiklah. Jadi sekarang Zahran telah menyadari bahwa usaha yang Zahran lakukan untuk bangkit dari masalah dan semangat lagi dalam belajar belum maksimal. Lalu apa ya yang Zahran rencanakan ya untuk tidak terlambat lagi ketika orang belajar daring dan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran yang tadi nilainya ada di bawah KKM, begitu ya Nak Zahran ya? Bagaimana? Apa yang akan Zahran lakukan untuk kedepannya? Untuk masalah saya sekarang nih, Bu, saya akan mencoba untuk mengatur waktu, membuat rencana kegiatan di setiap harinya, Bu. Terus saya akan mengurangi intensitas main game dan digantilah dengan hal-hal yang positif, Bu. Menanamkan niat dalam hati bahwa saya harus bisa menjadi orang yang on time, harus bisa jadi orang yang tepat. Saya harus bisa menjadi orang yang berhasil dan tidak lupa juga menghidupkan alarm, Bu, di pagi hari biar bisa bangun tidur. Dengan itu, Bu. Oke, rencana yang sangat bagus ya Nak Zahran ya. Lalu untuk kecanduan main gamenya sampai larut subuh itu bagaimana? Teman-teman yang lain bisa menyampaikan masukannya? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Menurut saya, kurangi waktu untuk memegang Android-nya. Kalau bisa, jauhkan dari kita, entah ditaruh di atas lemari ataupun dimanapun. Bagus. Gimana Nak Zahran? Ya, Bu, saya akan menjauhkan HP dari jangkauan saya pas waktu itu tidak lagi dibutuhkan. Bahwa saya bertekad bahwa ada harapan orang tua yang harus saya wujudkan. Jika saya disiplin akan waktu, insya Allah akan berhasil, Bu. Saya tidak akan terlambat, tidak akan malas-malasan. Saya akan mengejar ketertinggalan, Bu. Yang penting niatnya ya Zahra, bahwa kita ingin sukses dan tidak terlalu tekan hal yang salah. Manfaatkan Android ke hal-hal positif, Zahran, seperti mencari bahan pelajaran serta mendownload aplikasi bermanfaat seperti Al-Quran misalnya. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Vicky? Jika di malam hari Zahran kesulitan untuk tidur, saya sarankan ya untuk menghidupkan musik pengantar tidur untuk mempermudah tidur Zahran. Oke, bagus sekali ya. A plus untuk teman-teman semua. Ya, Ibu sangat setuju ya dengan masukan yang diberikan oleh teman-temannya Zahran. Nah, sekarang Ibu ingin Zahran menuliskan rencana yang akan Zahran lakukan ke depannya untuk membuat Zahran itu bangkit kembali ya dan semangat dalam belajarnya. Nah, di sini Ibu mempunyai kartu ya, Zahran, kartu planning card. Nah, di sini Ibu udah kirim filenya ke grup WhatsApp. Silahkan Ananda Zahran tuliskan ya tindakan atau komitmen apa yang bakal Ananda Zahran lakukan untuk kedepannya. Silahkan Ananda Zahran, Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk menuliskan komitmen yang bakal Ananda Zahran lakukan untuk kedepannya. Dimulai dari sekarang. Apakah sudah siap komitmennya Ananda Zahran? Tunggu, Bu, dua komitmen lagi, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, silahkan ya. Ananda Zahran paparkan ya
dengan suara yang lantang ya, dan teman-teman di sini menjadi saksi atas komitmen yang Ananda Zahran buat. Oke, silahkan Nak Zahran. Baik, Bu. Yang pertama, saya berkomitmen bahwa saya tidak akan terlambat lagi mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, saya berkomitmen bahwa akan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, saya berkomitmen bahwa tidak akan bermain game sampai subuh. Yang keempat, saya berkomitmen mewujudkan cita-cita dengan mencapai nilai yang bagus. Yang kelima, saya berkomitmen mengatur waktu dari bangun sampai tidur kembali. Yang keenam, saya berkomitmen menggunakan waktu dengan hal-hal positif. Yang ketujuh, saya berkomitmen menggunakan Android untuk hal positif juga. Yang kedelapan, saya berkomitmen sungguh mewujudkan mimpi harapan orang tua saya. Udah, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya rencana yang Ananda Zahran buat. Apakah Zahran siap untuk berkomitmen melaksanakan apa yang barusan diucapkan? Insya Allah saya siap, Bu. Saya akan menjalani rencana-rencana yang sudah saya susun tadi dengan komitmen, dengan semangat dan rasa tanggung jawab. Oke, baik Ananda Zahran. Ibu yakin ya, Ananda Zahran pasti bisa melaksanakan semua yang telah Ananda rencanakan. Nah, untuk teman-teman yang lain, sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, Nak Vicky, Nak Sri, Nak Indah, Nak April menjadi saksi ya atas komitmen yang bakal dilakukan oleh Nak Zahran. Ya, kalau seandainya Nak Zahran ini lupa akan komitmennya, ya, anggota yang lain berhak untuk mengingatkannya. Bagaimana? Apakah bisa? Siap, bisa, Bu. Oke, baiklah Ananda. Kita sudah membahas permasalahan Nak Zahran. Ya, sekarang Ibu minta salah satu ya anggota kelompok untuk menyampaikan pelajaran yang dapat diambil ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Nak Zahran. Siapa? Silahkan. Saya, Bu. Iya. Siapa dulu? Nak April duluan ya, Nak Vicky. Vicky aja dulu, Bu. Oh, Vicky aja. April aja, oke. Silahkan Nak April. Pelajaran yang dapat diambil dari masalah Zahran ini, Bu. Yang pertama, waktu sangat berharga. Jadi, pergunakan waktu dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua, buatlah agenda atau rencana-rencana yang akan dilakukan setiap harinya agar hidup lebih terarah. Yang ketiga, kurangi main HP karena akan membuat kita rusak jika dipergunakan ke hal negatif, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, belajar itu perlu untuk bekal masa depan, karena sesungguhnya apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di hari esok. Kalau kita sering terlambat, otomatis hasilnya akan tidak baik, Bu. Yang kelima, ketika kita menjadi seorang pelajar, kita harus melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Oke, bagus. Silakan Nak Vicky. Oke, Bu. Pelajaran yang dapat kami ambil dari masalah Zahran, Bu, yaitu tuh waktu sangat berarti kalau tidak dimanfaatkan, Bu. Tanpa kita disadari, waktu itu terasa cepat, Bu, dan sangat akan merugi, Bu. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik ya, luar biasa. Hapus lagi buat Ananda Ibu ya. Oke, benar yang disampaikan, yang disimpulkan oleh Nak April, Nak Vicky,
ya untuk semuanya bahwa waktu itu amatlah berharga. Jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Baiklah, apakah dari Ananda Ibu semua ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang bagaimana perasaan Nak Zahran setelah kita membahas permasalahan yang Nak Zahran miliki? Saya merasa terbantu, Bu. Merasa bahagia dan lebih terbuka pikiran saya, Bu, dalam memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih, Bu, dan teman-teman atas support yang telah kalian berikan ke saya. Alhamdulillah ya. Baiklah, untuk Ananda Ibu semua, Ibu mau Ananda Ibu semua itu menyampaikan kesan ya dan pesannya ketika telah mengikuti proses konseling kelompok ini. Silakan, Ibu mau mendengarkan pesan dan kesan dari Ananda Ibu. Silakan, Nak. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Oke, Bu. Ya, Nak. Di sini kita saling mengenal satu sama lain yang awalnya cuma tahu wajah tanpa nama, sekarang udah tahu nama, jurusannya apa, dan lebih saling akrab, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa, Bu? Merasa termotivasi, Bu. Iya, ada lagi? Saya, Bu. Silakan, Nak. Saya merasa senang, Bu, bisa berbagi di sini. Oke. Baik, sepertinya Ananda Ibu semua sudah bisa ya mengambil dan pesan dari pertemuan konseling kelompok kali ini ya. Nah, sekarang Ibu punya lembar penilaian. Ibu udah kirim melalui grup WhatsApp. Ya, silakan Ananda kerjakan lembar evaluasi ya, lembar LKPD. Ibu kasih batas waktu pengirimannya itu sampai dengan jam 5 sore ini ya, Nak ya. Oke. Kira-kira sebelum kita baca doa penutup, kapan kita lakukan lagi kegiatan konseling kelompok ini, Nak? Kira-kira lebih bagusnya Sabtu lah, Bu. Oke, Sabtu. Setuju ya, Nak ya? Sabtu ya? Saya setuju, Bu. Oke. Baik, berarti pertemuan berikutnya di hari Sabtu. Ya. Harapan Ibu ingin menyampaikan suatu harapan ya tentunya kepada Ananda Ibu yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Nak Zahran. Di sini ya kita bisa, Ananda Ibu sudah bisa mengambil makna dari kegiatan kita ini. Ya, Ibu juga berharap tentunya nanti kalau seandainya ada dari 4 orang ya yang belum dibahas masalahnya, dia juga memiliki suatu permasalahan yang sama dengan Nak Zahran, solusi ya, masukan demi masukan yang disampaikan tadi bisa diterapkan di kehidupan Ananda ya. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke, baik ya. Karena waktu hampir habis, sekarang Ibu minta kepada Ananda Zahran untuk memimpin doa penutup. Silakan, Ananda Zahran. Baik, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Zahran sudah bersedia memimpin doa penutupnya. Ibu mengucapkan terima kasih ya atas waktu ya. Ananda Ibu bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok ya. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan ya, karena tiada manusia yang sempurna di atas bumi ini ya. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.